Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Kamila dengan NIM 298. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi beserta tata cara olah data dari modal progression analysis atau modal analisis progresi. Analisis perkembangan modal atau MPA yaitu metode di mana beberapa sampel frekuensi panjang ikan diplotkan secara berurutan. Kemudian pergeseran modus yang jelas digunakan untuk mengetahui pertumbuhan dari ikan tersebut. Nah, metodologi yang diterapkan pada model progression analysis sendiri itu terbagi dua, ada metode Bhattacharya dan metode normal separation. Nah, yang pertama yaitu adalah metode Bhattacharya. Bhattacharya ini merupakan metodologi yang berguna untuk membagi distribusi komposit menjadi distribusi normal yang terpisah ketika beberapa kelompok umur atau kohort ikan terdapat pada sampel yang sama. Nah, keuntungan dari metode itu adalah mudah untuk dipahami. Input dari metode ini yaitu mengidentifikasi visual dari frekuensi yang dianggap milik satu kelompok umur dari suatu ikan. Nah, fungsi-fungsi yang digunakan yaitu adalah terdapat rumus rata-rata dan distribusi normal, kemudian terdapat rumus standar deviasi. Selanjutnya itu ada separation index SI atau indeks pemisahan. Kemudian ada pemisahan sampel frekuensi panjang ke dalam komponen mereka adalah proses berulang di mana setiap komponen yang diidentifikasi dikurangi dari sisa sampel menggunakan fungsi Gaussian. Nah, output dari metode Bhattacharya sendiri yaitu adanya diketahui nilai dari panjang rata-rata, kemudian ukuran populasi dalam jumlah, kemudian standar deviasi dan indeks pemisahan atau SI untuk kelompok umur yang diidentifikasi. Nah, yang kedua yaitu adalah metode NOMSEP, yaitu program NOMSEP ini menerapkan konsep kemungkinan maksimum untuk memisahkan komponen sampel dari ukuran frekuensi yang didistribusikan secara normal. Nah, masalah untuk campuran distribusi normal dengan mengasumsikan bahwa unsur-unsur dari setiap subpopulasi NI kemudian yang terdistribusi normal dengan mean dan varians yang didefinisikan oleh populasi campuran. Adapun data yang dibutuhkan yaitu adalah panjang atau berat dengan ukuran kelas yang konstan, kemudian yang diinput adalah jumlah yang diharapkan dari kelompok umur yang berjumlah maksimum 10 dan panjang rata-rata yang diharapkan. Nah, untuk output yang dihasilkan sendiri itu nantinya adalah nilai panjang rata-rata, ukuran populasi dalam jumlah, kemudian standar deviasi dan indeks pemisahan untuk kelompok umur yang diidentifikasi. Nah, baik, selanjutnya yaitu adalah tata cara pengolahan data menggunakan metode Bhattacharya dan metode NOMSET. Yang pertama itu adalah metode Bhattacharya terlebih dahulu. Di sini sudah terdapat data-data yang akan kita olah menggunakan metode Bhattacharya dan juga metode normal separation. Nah, di sini sudah terdapat data batas bawah, batas atas, eh, kemudian ada nilai tengah, kemudian juga terdapat frekuensi dari setiap bulannya, baik itu betina, jantan, maupun gabungan. Itu dari bulan Mei hingga bulan Oktober. Nah, eh, selanjutnya yaitu adalah langsung saja kita olah datanya. Yang pertama itu ada betina. Betina itu kita mulai dari bulan Mei, kita pindahkan saja ke tabel yang sudah saya siapkan di bawah ini. Yang pertama itu ada betina bulan Mei, kita copy saja. Kontrol, kemudian bulan Juli, selanjutnya bulan Juli, bulan Agustus, kemudian bulan September hingga
Dan yang terakhir yaitu adalah bulan Oktober. Nah, kemudian kita pindahkan ke ini, seperti ini. Setelah sudah dipindahkan datanya ke tabel ini, kemudian selanjutnya kita menggunakan aplikasi PISAP 2 untuk mengetahui standar deviasi R kuadrat, SI, dan juga nilai tengah atau min dari eh, data frekuensi panjang dari ikan betina. Selanjutnya kita pindah ke aplikasi Fitar. Nah, di sini jika teman-teman membuka aplikasi Fitar akan tampil seperti ini. Kemudian kita pilih file, kita pilih menu, kemudian kita save dulu, kira dengan nama apa saja. Nah, kemudian kita isi spesies name-nya. Tadi itu spesies name-nya kita menggunakan ikan selar kuning. Ini spesies ikan nama lain, nama dari spesies ikan selar kuning adalah Celaroides selar kuning. Nah, ini sudah terdapat smallest midland, di mana untuk ikan selar kuning sendiri di sini sudah diketahui smallest midland-nya itu adalah 72,5. Kemudian kita pindahkan ke sini 72,5. Selanjutnya untuk kelas intervalnya itu adalah 6 karena dari 70 sampai 75 itu ada 6. 6 kemudian nah setelah kita isi seperti ini kemudian kita klik display decimal precision kemudian kita add sample aja kemudian kita isi tanggal bulan serta tahun dari data kita yang ada di Excel tadi. Nah, di sini untuk ikan betina itu diketahui itu adalah tanggal 23, kemudian sampai bulan Oktober itu berusia dari 23, 24, 25, 26, 27, serta 28. Kita masukkan dulu datanya tanggal 2, tanggal 2, bulan, tanggal itu bulan Mei, akhirnya tadi 2018. Nah, untuk disclaimer atau setnya di sini kita pilih female karena kita mencari untuk ikan betina. Nah, kalau misalnya nanti kita ingin mengolah untuk ikan jantan atau gabungannya, tinggal diganti menjadi male atau bot. Kemudian kita okekan. Oke, kemudian kita add sampel lagi. Tadi itu tanggal 24 bulan Juni 2018. Kemudian kita add sampel terus hingga bulan Oktober, yaitu tadi tanggal 28 Oktober 2018.
Oke, di sini sudah terdapat 6 bulan untuk ikan betina. Nah, kalau kita lihat dari eh, data Excel kita untuk nilai tengahnya atau XG-nya itu hanya sampai 162,5. Nah, di sini kita sesuaikan saja. Kalau misalnya masih kurang, itu kita tambahkan lagi. Pakai kanan, kemudian masuk row, sampai 162,5. Nah, sudah selanjutnya kita pindahkan data frekuensi yang sudah ada pada Excel ini, kita copy saja seperti biasa. Kemudian kita pindahkan ke aplikasi Visa ini. Ini kemudian kemudian kita Ctrl F dulu untuk slide-nya untuk menghindari korupsi pada saat melakukan pengolahan nantinya. Nah, selanjutnya yaitu adalah kita klik Access, kemudian kita pilih Analysis Outline at Edge Data, yaitu yang mulai Progression Analysis. Di sini kita pilih yang Bata Karya Snippet untuk yang Bata Karya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita klik yang plot. Selanjutnya, di sini terdapat beberapa plot yang harus kita pilih dari yang tertinggi hingga yang terendah hingga menghasilkan garis yang sejajar nantinya. Nah, yang pertama itu kita pilih dulu bulannya bulan 1. Kita pilih titik yang ini dan yang ini. Selanjutnya kita continue. Nah, sudah menghasilkan suatu data itu di sini terdapat min-nya itu 98,14, standar deviasinya 4,48, dan R kuadratnya itu ada 1. Nah, data ini kita pindahkan ke Excel kita, yaitu ke nah, dari standar deviasinya adalah 98,14, oh, maaf, min-nya 98,14, 8,14, kemudian standar deviasinya 4,48, dan R kuadratnya itu 1. Ini tidak benar. Nah, karena di sini masih uh, terdapat plot yang tertinggi dan rendah, kita bisa mencoba kembali untuk uh, memplotkannya di sini, titiknya ini dan yang ini. Kemudian kita continue. Nah, hingga dia benar-benar sejajar seperti ini. Itu hasilnya adalah 132,5. Kita pindahkan lagi ke Excel. Karena kita melakukan pengulangan, kemudian standar deviasinya 4,05, R kuadratnya 1, SI-nya 2,5. R kuadratnya 1, SI-nya itu 2,5.
Nah, selanjutnya lakukan hal yang sama untuk setiap bulannya hingga pada bulan Oktober.
Baik, selanjutnya, jika ke-6 bulannya sudah selesai dari bulan Mei hingga bulan Oktober, dan juga sudah dipindahkan, eh, kemudian di sini kita lihat dari nilai min-nya, mana nilai min yang mengalami kenaikan. Nah, di sini yang paling kecil adalah 98,14 pada bulan 1, dan saja di yang berbeda. Kemudian cari yang peningkatannya itu tidak terlalu jauh. Kemudian 8,34. Kita cari 4 saja di sini. Kemudian selanjutnya 118,42 yang kemudian 125 itu 4 saja. Ini selalu mengalami kenaikan. Kemudian ketika sudah pilih ini dan mengalami kenaikan tersebut, kita lanjutkan dengan meregresikan. Untuk regresi sendiri itu minimalnya memang ada 4 nilai tengah. Jika kurang dari 4 maka tidak bisa dilakukan regresi. Selanjutnya kita pindahkan nilai tengah yang sudah kita tanda ini, sudah kita highlight, kemudian kita copy ke tabelan ini. Untuk rumus dari uh, L kali T plus delta T sendiri itu adalah uh, LT sebelumnya, dimana misalnya untuk uh, L kali T plus delta T yang pertama itu sama dengan LT2. Jadi tinggal dipindahkan saja. Hmm. Atau kita juga bisa menggunakan rumus dengan dengan kita Nah, selanjutnya yaitu adalah nilai L dikali T plus delta T dikurang LT. Ini sendiri yaitu sama dengan L dikali T plus delta T. Ini dikumpulkan dengan nilai LT. Terus ke bawah. Nah, untuk mencari yang ln dari L infinity kurang LT sendiri, itu kita harus meregresikan dulu datanya agar bisa diketahui L infinity-nya. Yang pertama itu kita menggunakan metode Ford-Waldorf. Untuk regresi 1 itu rumusnya adalah sama dengan meningkat dari ini sebagai X, kemudian nilainya adalah LT. Nah, begitu juga dengan Y, nah diganti jadi slope untuk X dan Y-nya juga sama. Nah, untuk K-nya, rumusnya itu sama dengan min, buka kurung, jumlah, kurung sekali, kemudian
dan dari D dan kemudian selanjutnya untuk misal infinity itu adalah pengulangan A dibagi bagi satu dikurang dikali D nya. Selanjutnya itu adalah kita mencari nilai R kuadratnya. Untuk nilai R kuadrat itu rumusnya adalah sama dengan R pasti ke kurung. Kemudian kita pilih yang untuk idealnya itu adalah hmm, hmm. Nah, selanjutnya kita kalau data menggunakan regresi yang kedua. Rumusnya yaitu sama dengan untuk ingat misalnya di sini berbalik ya dulu baru teks. Nah, eh, dari sebelumnya sebelum kita ke regresi kedua kita harus isi dulu tabel yang plan dari L sampai rumusnya sama dengan plan buka kurung L infinity superstring dikurang dengan L kurung kembali ke bawah. Nah, kemudian untuk regresi kedua bisa adalah sama dengan inverse untuk y itu adalah yang lain ini, kemudian x-nya adalah yang t. Nah, untuk x-nya itu yang L2. Berarti y-nya itu ada yang lan, kemudian yang x-nya adalah yang kayak ini, gitu. Gitu. Kemudian yang B-nya juga sama, menggunakan slot, lalu masukkan ini, kemudian ini, dan x-nya. Selanjutnya itu adalah nilai T0. T0 ini itu sama dengan buka kurung satu kali, kemudian masukkan nilai A dikurang lan buka kurung sekali, kemudian nilai L infinity selanjutnya kurang 2 kali dibagi dengan nilai K. Nah, kemudian selanjutnya untuk R kuadrat itu sama rumusnya kita kasih ini. Kemudian masukkan ini dan ini yang nah, selanjutnya untuk regresi menggunakan metode Chapman. Nah, untuk metode Chapman sendiri untuk nilai A-nya itu rumusnya sama dengan intercept. Dan untuk Y-nya adalah LP yang ini dan X-nya adalah yang ini.
Kemudian slopnya juga nanti yaitu slop rumusnya dengan X dan Y misalnya. Selanjutnya itu rumus K adalah sama dengan min 1 dikurang 1 kali 1 ditambah nilai B. Terus yang selanjutnya adalah nilai K infinity. Itu rumusnya sama dengan nilai B min min nilai A dibagi nilai B. Nah, selanjutnya itu adalah nilai log min T0, yang mana rumusnya sama 0,3922. 0,2752 dikali log bukan turun log misalnya itu log itu dulu turun kemudian dikurang 1,38 dikali log sekali dari nilai K. Nah, selanjutnya itu internal yang adalah 10 angkat dari log internal. Nah, selanjutnya rumus untuk transfer itu sama dengan min dari internal. Nah, ini 4 kuadrat rumus yang sama adalah RSQ. RSQ-nya untuk Y itu L kali kecil T, kemudian untuk ini itu yang bentuk. Nah, sudah selesai untuk yang mata karya. Ini kita interpretasikan itu berdasarkan muncul. Oke, selanjutnya kan kita ada dua metode, yaitu metode bata karya dan metode normal saturation. Kemudian saja kita ke metode normal saturation. Nah, ini sebenarnya untuk pengolahan data pada bagian LT dan regresinya itu sama dengan rumusnya sama dengan yang bata karya, hanya membedakan untuk mengetahui min, cara deviasi, populasi, serta eh, S-nya. Nah, untuk mengetahui nilai-nilai ini semua, kita kembali lagi ke aplikasi Visa.
lagi verifikasi data, yang ini struktur saja. Kemudian selanjutnya kita pilih akses lagi, manipulation analysis, kemudian kita pilih yang norm snapshot. Nah, di sini eh, kita cari yang ada peningkatan. Kita pilih dulu bulannya, bulan yang pertama itu bulan Mei. Di sini approximate-nya kita isi itu adalah di sini ada 99. Kita isi 60 karena di sini ya tingginya 60 itu di sini. Jadi kita isi 60. Sorry, 90. Kemudian kita nah di sini kita komponennya berapa, standar deviasinya berapa, populasinya berapa, kemudian S-nya berapa. Nah, ini tinggal kita copy saja ke Excel ini. Nah, untuk SI-nya tadi itu 0. Nah, lakukan hal yang sama untuk setiap bulannya dari bulan Mei hingga bulan Oktober untuk ikan betina ini. Selanjutnya, jika kita sudah mendapatkan data min dan deviasi populasi dan juga SI menggunakan hisap yang tadi, kemudian kita masukkan ke tabel yang ini. Nah, di sini kita pilih terlebih dahulu min yang mengalami peningkatan. Dan peningkatannya itu nggak terlalu jauh, teman. Jadi kita pilih
Karena di sini kita boleh mendapatkan juga belajar, misalkan kita menunjukkan minimal itu 4, jadi kita bisa melakukan pengembangan, jadi bisa mengambilkan untuk bulan ke-6 bisa kita coba kembali dari bulan ke-6. Jadi di bulan kemudian, jadi masukkan 9, kita masuk aktif 27. Bulannya lebih seperti itu. Pemeriksaan dari awal ini untuk menggunakan dengan berarti saya lakukan 2 kali. Kemudian bulan kedua ini bulan kedua adalah 1 bulan. Dia berarti dia bulan berarti bulan bulan bulan. Dari sini sebenarnya sudah bisa ya, ini kita ganti aja yang ini jadi kita pakai yang 108,5 dan 115,9.
Nah, oke, selanjutnya apabila sudah terdapat 4 unit yang mengalami kenaikan, sudah mendapatkan 4 unit yang mengalami kenaikan, kemudian sama seperti bata karya yang sebelumnya itu kita copy data tersebut ke sini, ke tabel yang di bawah. Misalnya sama dengan yang tadi, untuk semuanya, ini juga L kali T plus 2 T kurang LT, dikurangi L. Kemudian kita cari regresinya untuk yang pertama itu sama dengan 5%. Yang menurut yaitu dan dilihat sekarang yaitu pengembangan ini kurang dan kurang lagi ke nilai B dan ini rumus L infinity-nya sama dengan nilai A dibagi 4 kurung 1 dikurang nilai B. Nah, ketika yang sudah diketahui, selanjutnya kita bisa mengisi tambahan ini. Nah, ini itu sama dengan nilai berkaitan L infinity discrete mencukupi dengan nilai L itu kurung. Nah, oke, selanjutnya kita cari nilai FSI-nya yaitu dengan nilai Y-nya yaitu yang ini, kemudian nilai X-nya. Maksudnya itu regresi 2 rumusnya adalah sama dengan yang tersebut berarti dari X-nya Y-nya sama dan rumus. Nah, kemudian kita cari nilai P0-nya sama dengan dikalikan sekali nilai A
ukuran telur sekali mengapa infinity dikali dua kali dibagi nilai ini selanjutnya nilai kuadratnya sama RSQ kurang masukkan nilai Y dan juga nilai fraksi. Nah, selanjutnya itu adalah yang Chapman yang sama dengan bertanya rumusnya set ini sama ini kemudian bentuknya LP lognya juga sama ekstensinya sama dengan log. Nah, untuk mencari nilai k-nya itu dengan nilai kali 1 ditambah dengan nilai bit terkurang. Kebencanaan infinity-nya sama dengan 1 min A per bit. Ini untuk log minternya ya seperti itu min 0,3922 kurang terus kali 0,2752 dikali log kurang sekali dikali R infinity kurang 2 kali kurang dan sekali 1 kurang 0,38 dikali log log K ya. Kemudian kemudian selanjutnya itu adalah min nol rumusnya sama dengan 10 pangkat log min nol nolnya sama dengan min dari min nol. Nah, kuadratnya rumusnya sama SQ di mana y ini kemudian satu. Nah, selanjutnya kita tulis interpretasinya itu semuanya berdasarkan yang di bawahnya dan menjadi bergerak bergerak dari belakang dan belakang artinya
Hmm, oke. Silakan. Itu kualitas kira-kira apa yang selesai kalau ada Pak Ivan yang tidak sebenarnya kita bisa dapat dua metodologi yaitu dapatkan cetak dan juga data yang gabungan. Pengerjaan dan gabungan sama persis dengan pengerjaan yang sama sehingga berganti untuk preferensi pajaknya itu tidak banyak dan terang pajak pidana yang kami berikutnya. Dan sekian yang dapat saya sampaikan atau juga ada pengesahan penilaian yang dibutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.